semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat gulai ikan ala masakan Padang. Cara membuatnya gampang banget dan juga praktis. Rasanya dijamin enak, cocok untuk dijadikan menu sehari-hari di rumah, dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Oke, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, aku mau sedikit share tentang belanja mingguan aku. Jadi untuk ikan ataupun lauk utama, aku belanjanya setiap minggu, setelah itu aku simpan di kulkas. Sedangkan untuk sayur mayur, aku belanjanya paling sedikit aja, karena kalau sayur aku lebih seneng belanja harian. Karena sayur itu makan tempat, jadi aku cuma stok sedikit aja, paling cuma untuk 2 hari. Nah, untuk wortel dan juga brokoli ini wajib aku bungkus dulu pakai plastik wrap supaya gak gampang busuk ataupun gak gampang menguning. Untuk ikan asin paling aku sukanya teri jengki, teri medan, udang rebon sama ikan sepat aja. Yang lainnya juga doyan tapi gak terlalu. Selain itu aku nyetok daging ayam fillet bagian dada, ini untuk kebutuhan konten. Untuk daging sapi aku pasti beli daging bagian kepala karena harganya lebih murah. Selain itu kalau dibikin sop ataupun soto rasanya lebih enak. Dan untuk ikan segar ini aku beli ikan mujair, udah dibelah dari si penjualnya, tapi ini belum terlalu bersih karena insangnya belum dibuang. Untuk lele juga sama, ini belum bersih karena perutnya belum dibelek, jadi kita bersihin ulang di rumah. Jadi 80% stok makanan di rumah aku adalah ikan segar, karena ikan segar itu manfaatnya bagus banget untuk kesehatan. Nah, ini untuk ikan kacang-kacang, aku bersihkan lagi sisiknya, juga bagian perut dan juga insangnya, juga dipotong menjadi 2 bagian supaya nanti lebih mudah pada saat digoreng. Untuk ngebersihin cumi-cumi, ini kita buka dulu bajunya, langsung aja cuminya ditelanjangin kayak gini. Terus juga bagian perutnya kita kodok ya, karena suka ada ikan yang masih tersangkut ataupun ikan yang dimakan sama cumi ini. Bagian kepalanya dibuang tanduknya, dibuang tinta, dan juga dibuang bagian matanya. Dan terakhir ada udang, langsung aja dikupas, dibuang semua kulitnya. Dan juga dibelek bagian punggung juga perutnya, biasanya kotorannya tersangkut di punggungnya. Kalau udah dicuci bersih, langsung aja ikannya ini kita taburkan 2 saset bumbu racik ikan goreng, boleh pakai merek apa aja. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata, diamkan selama 5 menit, baru kita masukin ke dalam toplesnya masing-masing. Oh ya guys, sorry banget nih, aku ngomongnya jadi rada cadel karena memang kondisi lidah aku lagi sariawan, jadi aku kesulitan banget buat ngomong. Nah, setelah direndam selama 5 menit, langsung aja kita simpan di dalam habitatnya masing-masing. Mujair sama mujair, kacang-kacang sama kacang-kacang, lele sama lele. Setelah itu ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam freezer. Untuk membuat gulai ikan, di sini aku siapkan 3 ekor ikan kacang-kacang atau boleh diganti dengan jenis ikan lain seperti ekor kuning ataupun ikan mas. Kemudian 1 butir kelapa parut, 1 bungkus tahu kuning, 1 bungkus bumbu gulai ikan. Pilih bumbu gulai ikan yang si penjualnya itu orang Padang, karena selain orang Padang takaran bumbunya kurang pas. Setelah itu siapkan juga 5 batang kacang panjang, 1 saset kaldu bubuk, dan 5 lembar daun jeruk. Langkah pertama, langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah itu langsung aja kita goreng dulu tahu yang sudah disiapkan tadi. Kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Untuk menggorengnya, ini aku gunakan diamond fry pan diameter 20 cm dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit grelon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Setelah goreng tahu, kita lanjut ngegoreng ikan. Nah, ini ikannya aku goreng dulu, karena kalau nggak digoreng ikan di gulai itu gampang banget hancur.
Langkah berikutnya, tuangkan kelapa parut ke dalam wadah yang lebih besar. Setelah itu, tuangkan 1 liter air dan kita remas-remas supaya santannya keluar. Setelah diremas-remas, kita saring untuk mendapatkan santan kentalnya. Kalau kalian gak mau ribet, santannya ini boleh diganti pakai santan yang udah jadi yang dijual sama si penjual kelapa parut. Tapi boleh kalian ganti juga pakai santan instan. Tapi kalau pakai santan instan jangan ngarep teksturnya sama, karena kalau yang pakai santan instan teksturnya nggak bakalan bisa kental pakai santan yang asli. Kemudian kacang panjangnya dipotong dengan panjang 3 cm. Dan ini aku gunakan Neoblade dari Stein Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pisau, 1 gunting, 1 talenan, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya, siapkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian langsung aja kita tuangkan bumbu gulai ikan yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kita tumis dulu sampai bumbunya harum. Untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole diameter 24 cm dari Stein Cookware, dan ini masih satu seri dengan yang diamond tri-vent tadi. Jadi untuk diamond series ini bisa kalian beli satuan ataupun bisa beli per paket diamond series. Setelah bumbunya harum, kemudian kita tambahkan daun jeruk dan dimasak sampai bumbu gulainya benar-benar matang dulu supaya gak gampang basi. Kalau bumbu gulainya udah benar-benar matang, baru bisa kita tambahkan santan kental yang udah diperas tadi. Dan dari 1 butir kelapa bisa kita dapatkan 1 liter santan kental dan setengah liter santan encer. Nah, kalau ditambahkan santan kentalnya, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu baru kita tambahkan santan encernya. Kemudian tambahkan 1 saset kaldu bubuk dan garam secukupnya, karena biasanya bumbu gulai yang udah jadi tadi itu udah ditambahkan garam. Nah, jadi disesuaikan aja ya untuk takaran garamnya. Setelah itu dimasak sampai mendidih. Kalau kuah gulainya udah mendidih, langsung aja kita masak dulu selama 5 menit sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Setelah itu kita tambahkan tahu dan juga ikan yang sudah digoreng tadi. Oke, untuk mengaduk gulai yang udah ditambahkan tahu dan juga ikan, jangan dikocek-kocek ya, mengaduknya dengan cara seperti ini. Kemudian dimasak cukup 5 menit aja. Setelah dimasak selama 5 menit, baru kita bisa tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Kalau kalian mau pedas, boleh ditambahkan cabai rawit hijau geluntungan kayak gini. Setelah itu dimasak lagi sekitar 5 menit, kemudian matikan api kompornya. Ngemasaknya jangan lama-lama supaya ikannya tidak hancur. Setelah itu bisa langsung disajikan dengan 1 piring nasi putih seperti ini. Nah, ini dia hasilnya gulai ikan yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang dan praktis banget kan? Untuk rasanya ini dijamin enak banget. Dan ini merupakan salah satu menu pilihan kalau aku pulang dari pasar, karena ini menu yang paling cepet banget masaknya dan paling simple. Untuk masa ketahanannya, gulai ikan ini bisa tahan sampai dengan 3 hari di suhu ruangan. Dengan catatan, malam hari sebelum tidur harus dipanaskan terlebih dahulu, dan juga pagi hari setelah bangun tidur dipanaskan lagi. Kalau mau dijual, silahkan disesuaikan sendiri aja untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga ikan dan jenis ikan yang dipakai.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.